Visigoth atau secara bahasa dapat diartikan bangsa Gotik Barat atau Gotik Besar merupakan suatu wilayah kerajaan yang terletak di Hispania atau Spanyol modern saat ini, yang lebih tepatnya terletak di wilayah semenanjung Iberia di sebelah barat Eropa dan berbatasan langsung dengan Afrika Utara. Bangsa Gotia atau Gotik sendiri pada dasarnya merupakan suku bangsa Germanik yang bermigrasi ke selatan melintasi pegunungan Pyrenees ke daerah Eropa Barat yang dari sanalah mereka mendapatkan namanya. Berdiri sejak 410 Masehi yang pada awalnya merupakan bawahan dari Kekaisaran Romawi Barat hingga akhirnya berdiri sendiri pada tahun 470 Masehi setelah keruntuhan imperium besar tersebut. Kerajaan Visigoth kurang lebih dipimpin oleh 16 raja atau 17 jika kita menghitung Alaric pertama sebagai pendiri kerajaan tersebut yang berakhir pada masa kepemimpinan Rodericus atau Roderick pada masa penaklukan Umayyah di tahun 711. Namun, kekalahan Roderick pada pertempuran Guadalete juga merupakan buah dari perseteruannya dengan penguasa sebelumnya yaitu Witiza. King Witiza atau Witika atau bisa disebut juga Witiza merupakan seorang penguasa Visigoth yang berkuasa pada sekitar tahun 694 hingga 710 Masehi. Witiza lahir pada tahun 687, putra dari Raja Egika dan ibunya bernama Kisilo. Ayahnya sendiri merupakan Raja Visigoth ke-15 yang memerintah sejak tahun 687, tahun yang sama dengan kelahirannya hingga 701 Masehi. Terdapat beberapa hal unik jika kita menelaah lebih jauh mengenai tahun kekuasaan antara Witiza dan ayahnya. Pasalnya, jika kita melihat secara baik-baik pada tahun kekuasaan kedua raja tersebut, kita akan mendapati beberapa tahun di mana Witiza dengan ayahnya Egika memerintah secara bersamaan. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 694 atau 93, Witiza diangkat sebagai wakil raja atau Kolurot hingga penobatannya sekitar tahun 700 atau 701 Masehi. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa di 7 tahun pertama pemerintahannya, Witiza barulah mendapatkan titel raja dan belum benar-benar mendapatkan kekuasaan secara menyeluruh. Hal tersebut dilakukan oleh ayahnya Egika semata-mata untuk mengamankan posisi anak dan keluarganya dalam hierarki kekuasaan. Dalam hal lain, kita juga bisa menyebut Witiza mendapatkan masa pelatihan oleh ayahnya sebelum ia benar-benar menjadi seorang raja. Barulah ketika Witiza menginjak usia 14 hingga 15 tahun, Witiza diangkat sebagai raja untuk menggantikan ayahnya yaitu sekitar tahun 701 atau 702 Masehi. Pada masa ketika Witiza menjadi co-ruler atau wakil raja bersama ayahnya Egika, tercatat beberapa peristiwa terjadi, di antaranya penyerangan dari angkatan laut Kekaisaran Byzantium di daerah pesisir pantai selatan Hispania yang dipimpin oleh Theudemir. Meskipun waktu persis dari kejadian ini tidaklah benar-benar dicatat keberadaannya dalam sejarah. Tetapi sebagian ahli berpendapat bahwa peristiwa penyerangan tersebut merupakan bagian dari ekspedisi Leonidas ke Kartago pada tahun 697 sampai 703 Masehi. Ekspedisi ini dilakukan lantaran menyebarnya suatu wabah di wilayah Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 698 dan pada tahun 701 wabah tersebut juga menyebar di daratan Hispania. Pada masa krisis ini, Witiza diutus oleh ayahnya untuk menangani permasalahan wabah tersebut. Tepatnya, ia diutus ke sebuah daerah bernama Tui, yang merupakan bagian dari provinsi Pontevedra. Daerah yang dimilikinya sendiri merupakan sebuah daerah otonom pemerintahan kaum Gaelic di Hispania yang dikenal sebagai Galaisia. Egika, ayah dari Witiza, meninggal pada tahun 702 atau 703 Masehi. Dengan hal tersebut, maka Witiza sepenuhnya mendapat tampuk kekuasaan di kerajaan Visigoth sebagai penerus. Pelantikan Witiza sebagai raja tidak serta-merta terjadi begitu saja. Terdapat beberapa hal yang dinilai sangat kontroversial ketika pengangkatannya. Satu di antaranya adalah ketika kematian ayahnya diadakan suatu konsiliasi dengan 18 konsulat di bawah pengawasannya dengan Uskup Agung Toledo. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam konsiliasi tersebut di antaranya adalah keinginan Witiza untuk melakukan reformasi terhadap gereja Katolik Visigoth dengan mengesahkan pernikahan pendeta dengan menekan beberapa petinggi gereja pada saat itu. Selain kontroversi terkait usahanya untuk mereformasi gereja Katolik di wilayah Visigoth, Witiza juga memberlakukan beberapa kebijakan lain di fase-fase awal kekuasaannya.
Yang paling terkenal diantaranya adalah kebijakan untuk mengembalikan para bangsawan yang telah diasingkan oleh pemerintahan sebelumnya. Dalam hal ini, Witiza juga mengembalikan aset-aset mereka berupa budak dan properti-properti yang telah disita, berbarengan dengan mengembalikan posisi mereka di kekuasaan. Selain itu, terdapat pula aturan terkait beberapa hal yang dinilai memberikan keistimewaan terhadap komunitas kaum Yahudi di Hispania, hingga ia mendapatkan julukan sebagai The Jew Lover atau pecinta kaum Yahudi. Kebijakan serta aturan-aturan yang telah dirancang oleh Witiza di awal kekuasaannya merupakan suatu bentuk usaha untuk mengeraup dukungan atau mungkin suara daripada kaum bangsawan serta para pemilik modal yang dalam hal ini adalah komunitas-komunitas Yahudi yang berpengaruh di Hispania. Kendati demikian, kekuasaan Witiza sebagai Raja Visigoth tidaklah berlangsung lama. Witiza meninggal dunia pada tahun 710 atau 711 Masehi. Legenda serta cerita-cerita banyak mewarnai bagaimana sang raja wafat. Sebagian mengatakan Witiza dibunuh dan Rodericus atau Roderick adalah pihak yang bertanggung jawab atas kematiannya. Sebagian lagi mengatakan bahwa Witiza atau Witika meninggal dunia akibat karena penyakit. Namun hal ini diberatkan oleh fakta bahwasanya sang raja pada saat kematiannya masihlah berusia muda. Namun, apapun penyebab dari kematian Witiza, yang kita ketahui kematiannya telah membagi kerajaan Visigoth pada sebuah krisis konflik pewaris. Roderick atau Rodericus di selatan dan Agila atau Acila yang dipercaya sebagian orang sebagai pewaris resmi di utara. Pada akhirnya, Rodericus atau Roderick berhasil menduduki tahta, sementara Aquila mendapatkan dukungan dari para loyalis kekuasaannya. Konflik ini terus berlangsung hingga kedatangan Torik bin Ziyad tidak lama setelah pengobatan Roderick. Hingga terjadilah pertempuran Guadalete. Pertempuran menjadi pembuka invasi pasukan Arab Muslim ke Eropa pada tahun 711 Masehi dan berakhir dengan kemenangan pasukan Umayyah atas kerajaan Visigoth. Kekalahan Roderick dalam pertempuran Guadalete tidak dapat dipisahkan dari pengaruh kekuasaan Witiza. Pada saat kedatangan armada Umayyah di bawah pimpinan Torik bin Ziyad, sebagian besar pasukan Visigoth pada saat itu merupakan loyalis Witiza yang lebih memilih mendukung Aquila daripada Roderick. Yang pada akhirnya, meski tidak secara langsung, tapi Witiza tetaplah seorang tokoh yang perlu diingat dalam konteks sejarah peradaban Islam, khususnya di daerah Eropa. Sekian.